Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat istifadah yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, rizki yang banyak, halal dan berkah. Dan semoga kita dan keluarga kita dijaga dari mara bahaya dan dari fitnah akhir zaman. Amin. Seorang tukang sihir, atau kalau di sini dikenal dengan dukun santet, mengakui akan dahsyatnya kekuatan satu surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Quran yang telah menghancurkan sihirnya dan dirinya. Tukang sihir itu bercerita, "Saya adalah dukun terkenal. Semua orang tahu tentang keampuhan dan keganasan santet yang saya miliki. Orang-orang yang mengenali saya akan selalu berhati-hati untuk tidak menyinggung perasaan saya. Karena telah banyak korban dari sihirku meninggal dunia hanya karena kesalahan kecil yang mereka lakukan. Tidaklah saya menyihir seseorang kecuali saya menghancurkan kehidupannya. Saya menjadikannya seperti berada di dalam neraka, sehingga ia merasa kepala ada di kakinya dan kakinya berada di kepala. Dan jika saya menghendaki kematiannya, maka saya tidak butuh waktu lama untuk membinasakannya. Sampai pada suatu hari, datanglah seorang perempuan yang jika dilihat dari penampilannya, perempuan itu orang yang kaya. Terus terang, sungguh mayoritas dukun sangat membutuhkan orang-orang yang kaya. Perempuan itu memulai pembicaraannya. Dengarkan omongan saya dari awal sampai akhir, jangan sampai salah. Tukang sihir itu berkata, "Apa keperluanmu? Sampaikan kepada saya. Saya punya satu permintaan kepadamu." Tukang sihir itu berkata, "Saya siap selalu melakukan perintahmu." Perempuan itu berkata, "Saya ingin kamu menyiksa mantan suami saya. Saya ingin melihatnya menderita, sakit-sakitan, jatuh miskin, sampai untuk membeli sandal pun ia tidak mampu, telanjang di jalanan karena stres." Tukang sihir itu berkata, "Baiklah, akan saya kerjakan. Bahkan saya akan menjadikannya lebih parah dari yang kamu bayangkan." Kemudian tukang sihir itu minta sesuatu yang diperlukan dalam ritual sihirnya. Nama mantan suaminya, nama ibu, alamat, foto, dan tentang kelahirannya. Kemudian tukang sihir itu berkata, "Sekarang pulanglah dan kembali ke sini 1 minggu lagi untuk menceritakan kehancuran mantan suamimu." Setelah mendapatkan 1 minggu, perempuan itu pun datang kembali ke rumah tukang sihir itu dan berkata, dia masih tetap sehat dan tidak kurang apapun. Bahkan dia tambah bersemangat dalam beraktivitas. Sihirmu tidak mempan. Tukang sihir itu sedikit terkejut dan berkata, "Kalau begitu kamu kesini lagi setelah 1 minggu, akan saya tingkatkan serangan sihir saya." Setelah 1 minggu yang dijanjikan, perempuan itu pun kembali ke rumah tukang sihir itu dan berkata, "Ia masih tetap sehat. Saya selalu memperhatikannya dari kejauhan. Ia bahagia bersama keluarganya. Sihirmu tidak mempan sama sekali." Tukang sihir itu berkata, "Sepertinya saya perlu berusaha lebih keras. Saya juga merasa heran dan penasaran kenapa mantan suamimu tidak bisa disihir. Coba saya minta tolong kamu usahakan membawakan pakaian dalamnya ke sini dan benda yang pernah dipakai olehnya." Perempuan itu pun membawa semua apa yang diperlukan dukun tersebut dalam ritualnya. Dukun itu berkata, "Sekarang pulanglah dan tidurlah dengan nyenyak. Yakinlah ia akan menderita. Kembalilah ke sini sebulan lagi untuk menceritakan penderitaan yang telah dialami mantan suamimu." Setelah mendapatkan 1 bulan, perempuan itu pun datang kembali ke rumah tukang sihir tersebut dan berkata, dia masih tetap sehat dan beraktivitas seperti biasanya. Sedikit pun sihirmu tidak mempengaruhinya. Dukun itu berkata dengan terus terang, "Jujur saja, sebenarnya setiap saya menyihir mantan suamimu, sihir itu kembali lagi pada saya. Setiap saya menyihirnya, saya merasa sakit sekujur tubuh. Setiap saya menyihirnya, saya merasa lelah dan letih. Saya tidak mengerti apa penyebabnya, baru kali ini saya mengalaminya." Didorong rasa dendamnya yang membara, perempuan itu berkata, "Kamu harus paksa dengan cara apapun sampai berhasil.
Baiklah, kata tukang sihir, ada jurus pemungkas yang belum saya coba. Tetapi dalam menjalankan ritualnya ada syarat berat yang harus kamu penuhi. Saya akan memanggil Raja Jin terkuat, tetapi kamu harus berhubungan intim dengan saya sebagai persyaratannya. Perempuan itu menyetujui dan menyanggupinya. Setelah ritual pemungkas itu dilakukan, ternyata tetap saja tidak membuahkan hasil. Mantan suami perempuan itu masih tetap sehat dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Namun perempuan dan tukang sihir itu tidak berputus asa. Mereka berdua terus berusaha sampai pada akhirnya sihir itu menyerang balik kepada mereka berdua. Perempuan dan tukang sihir itu jatuh sakit dengan penyakit yang aneh yang tidak bisa diobati oleh dokter manapun. Dalam kondisi lemah tidak berdaya, tukang sihir itu pergi pada seorang kiai dan menceritakan semua apa yang telah dilakukan dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan jahatnya, karena ia telah melihat kuburan dan neraka sudah berada di depan matanya. Tukang sihir itu minta tolong untuk dihantarkan menemui mantan suami perempuan itu untuk minta maaf. Kiai pun menghantarkannya dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh si tukang sihir kepadanya dan mohon dimaafkan. Laki-laki itu hanya tersenyum dan berkata, "Saya sudah mengetahuinya. Karena pertama kali kamu mengirimkan sihir, Allah mengingatkan saya melalui mimpi. Dalam mimpi itu kamu meniup saya dan menaburkan sesuatu di rumah saya. Maka sejak itu saya memperkokoh perbentengan diri saya dengan membaca zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore hari yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti zikir A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali setiap pagi dan di setiap sore. Dan saya juga membentengi diri dengan sholat, sedekah tiap hari dengan berharap Allah menjaga saya dari bencana. Dan satu lagi, saya punya keistiqomahan membaca surat Al-Isra setiap hari. Saya sangat menyukai surat ini. Ketika saya membacanya, hati saya menemukan ketenangan dan kedamaian. Saya yakin dengan apa yang telah saya lakukan, Allah akan menjaga saya dan keluarga saya." Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita sekalian, bahwa orang yang zalim yang selalu jaya bukan berarti Allah membiarkannya. Karena sekali orang zalim dihukum, maka Allah tidak akan melepaskannya. Di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan, "Innallaha azza wa jalla yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah menangguhkan orang zalim, tetapi ketika Allah menyiksanya, maka Allah tidak akan melepaskannya.